Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 17 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakin, Elyakin memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, silsilah yang kita dengar tadi menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Perlu diingat itu. Banyak cerita dalam keluarganya, tidak semua membanggakan, tetapi semua patut dikenang. Kehancuran dan kehinaan kita seringkali menjadi panggung besar untuk menampilkan kemurahan dan anugerah Allah. Justru di panggung itulah kita menemukan kehancuran kita diganti dengan keutuhan dan kehinaan diganti dengan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, pengharapan mesianis sangat marak pada abad pertama Masehi. Berbagai aspek terkait dengan kedatangan Mesias. Konsep mesianis yang beredar pun cukup beragam. Salah satu konsep yang dominan adalah Mesias dari keturunan Daud. Mesias akan datang menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Nah, sebagai seorang keturunan raja terbesar Israel, yakni Daud, Yesus Kristus memang terlihat mentereng. Namun, ini bukanlah keseluruhan cerita. Masih ada sisi lain, sisi yang gelap. Jika kita mencermati silsilah seperti yang tadi kita dengar bersama, kita akan menemukan beberapa keunikan silsilah ini. Keunikan ini bertabrakan dengan pandangan kultural pada waktu itu. Pertama, soal perempuan. Dalam budaya Yahudi kuno yang patriarkal, perempuan tidak mendapat penerimaan dan penghormatan yang seharusnya. Mereka dianggap di bawah laki-laki. Hampir tidak pernah ada silsilah yang mencantumkan nama perempuan. Bahkan silsilah dibuat untuk menunjukkan keturunan dari pihak laki-laki. Menariknya, penginjil Matius menyertakan 4 nama perempuan dalam silsilahnya: Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria Betseba. Yang paling menarik jelas yang dikatakan, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria.
yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam ayat ini, Yusuf disebut suami Maria. Selain itu, dalam teks Yunani, frasa yang melahirkan berjenis kelamin feminin. Berarti apa? Merujuk pada Maria. Lalu yang kedua, non-Israel. Orang-orang Yahudi sangat membanggakan bangsa mereka. Kemurnian sebagai orang Yahudi sangat dikedepankan. Mereka menganggap diri lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Berbagai bukti bahkan menunjukkan bahwa mereka memandang rendah bangsa-bangsa lain. Dalam silsilah tadi, Yesus Kristus ternyata tidak sepenuhnya berasal dari keturunan Israel. Beberapa nama perempuan yang disebutkan dalam silsilah ini sangat mungkin bukan orang Israel. Tamar dan Rahab adalah penduduk Kanaan. Rut orang Moab. Istri Uria, Betseba, adalah orang Het. Nah, alasan Matius menyertakan nama-nama ini mungkin berhubungan dengan universalitas keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus. Bukan kebetulan kalau penginjil Matius memilih untuk menceritakan kisah kedatangan orang-orang Majus dari timur yang berasal dari luar Israel. Dia ingin menunjukkan bahwa keselamatan adalah untuk segala bangsa. Lalu yang ketiga, saudara saya terkasih, soal perempuan yang tidak sempurna. Saudara saya terkasih, baik Tamar, Rahab, Rut, dan Betseba berbagi kesamaan. Mereka sama-sama bukan perempuan ideal. Beberapa bahkan layak dikategorikan sebagai pendosa. Tamar berzinah dengan Yehuda, mertuanya. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Rut adalah janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidup. Betseba adalah istri Uria yang diajak berzina oleh Daud. Lalu saudara saya terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia, memiliki masa lalu yang pilu, peristiwa traumatis yang sukar dilupakan? Kiranya kita sebagai orang beriman memilih sikap yang bijaksana, memandang kehinaan masa lalu dari perspektif rencana keselamatan Allah yang besar. Kehinaan untuk direngkuh supaya kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Kita harus berani mengakui dan merangkul semua ini. Kita tidak mungkin mengubahnya, tetapi kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Biarlah kehancuran dan kehinaan kita menjadi sarana kemuliaan Allah. Biarlah melalui kelemahan kita, orang lain bisa melihat kekuatan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menciptakan aku seturut citramu dan baik adanya. Aku sadari Engkau mencintaiku dan mempunyai rencana dalam hidupku, yakni keselamatan. Tuntunlah hidupku selalu dalam genggaman tangan-Mu, sehingga aku senantiasa memilih jalan bijaksana seperti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.